Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama Ibnu di sini. Di video kali ini, saya akan cerita kepada Anda apa sih perbedaan hak di dalam DJKI. Banyak banget orang yang salah paham terkait hak. Ada yang bilang, Pak, saya minta daftarkan hak cipta, paten, merek. Nah, itu udah 3 hal yang berbeda ya. Hak cipta, paten, merek. Itu udah 3 hal yang berbeda. Ada juga yang bilang gini, aku mau daftar hak cipta merek. Nah, hak cipta dan merek itu udah juga beda. Ada mungkin yang bilang, saya mau paten lagu. Nah, itu paten lagu itu udah kombinasi yang salah gitu. Saya mau patenkan desain produk saya. Hak desain dan juga paten itu udah berbeda juga gitu. Jadi banyak kombinasi-kombinasi yang ketika orang datang ke kita dan mengatakan hak yang kombinasinya 2 yang berbeda dan lain sebagainya. Di video kali ini saya akan jelaskan hak cipta, hak merek, hak paten. Sebelum lanjut video, kami akan mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah kerjasama dengan kami. Terima kasih kepada Queen Clean, Aman Buana Putra, Bosnik.id, Budaya TV, Mauva, S2, Habibi, HS, Aksen Coffee, Desti Teh Premium, Akademi ITHBI, Kari Rasa Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan haki? Haki itu ialah singkatan dari hak kekayaan intelektual. Tentu, di haki itu ada berbagai macam hak. Yang pertama ada hak merek, hak paten, hak cipta, hak desain industri, hak indikasi geografis, hak desain tata letak sirkuit, dan terakhir ialah hak rahasia dagang. Langsung aja kita masuk ke hak merek. Hak merek itu ialah yang melindungi nama merek dan juga logo dalam merek. Seperti ini, di bawahnya itu ada merek Pertamina dan di atasnya ada logo. Atau daftar merek itu adalah sebuah nama merek dan di atasnya adalah logo. Jadi hak merek ialah yang melindungi nama merek dan juga logonya. Ada hak paten. Hak paten ialah hak yang melindungi alat-alat yang bersifat teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Ini contohnya seperti ini. Ada tripod yang memudahkan kita untuk berfoto tanpa meminta bantuan orang lain. Atau kita bikin video menggunakan tripod seperti ini. Ada juga tongsis, itu memudahkan kita untuk berselfie atau bersuap foto. Spatula e-tol, itu memudahkan kita untuk tap e-money ketika masuk ke tol. Contoh yang lain ialah seperti Habibi menciptakan sebuah crack alat untuk pesawat. Itu adalah hak paten. Jadi yang bersifat teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Ini di gambar yang pertama ini ada klien kita yang mendaftarkan rumpun apung. Jadi dia itu seperti menara yang berdiri pemancar signal untuk memberitahukan bahwa sekitar itu ada ikan atau tidak. Hak desain industri. Nah, hak desain industri ialah perlindungan terhadap packaging atau botol atau desain-desain interior atau desain-desain yang bersifat komersil. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pasti tahu loh botol Yakult. Botol Yakult itu dia tidak bisa ditiru oleh produk lain. Mungkin ada produk atau brand lain yang mungkin memproduksi air yang sama, tapi dia tidak boleh menciptakan packaging yang sama. Itu sudah ada perlindungannya. Kemudian di sini ada yang daftar ke kita, yaitu box untuk stand penjualan. Ini seperti yang dalam video. Stand itu dia bikin sendiri dan dia lindungi dengan menggunakan hak desain industri. Dan ini sudah terbit sertifikat. Hak cipta ialah hak yang melindungi sesuatu karya kita yang bersifat seni. Ini kawasannya lebih luas lagi ya. Bisa lagu, bisa video, bisa sebuah gambar, bisa sebuah poster, lukisan, dan lain sebagainya yang bersifat seni lah ya. Hak cipta juga melindungi buku, artikel, novel, dan lain sebagainya. Hak cipta itu cakupannya banyak banget karena emang dia bersifat seni. Sedangkan seni itu sifatnya itu tidak terbatas ya, banyak banget gitu. Hak indikasi geografis ialah perlindungan hak terhadap suatu karya atau produk yang ada di daerah tersebut. Contohnya, ini ada kopi Gayo. Kita tidak bisa klaim kopi Gayo itu di daerah Surabaya. Karena apa? Kopi Gayo itu asalnya dari Aceh. Kalau sudah dari Aceh, maka haknya itu dilindungi oleh kawasan Aceh tersebut gitu. Ini adalah milik Aceh. Banyak lagi ada kayak papeda. Papeda itu nggak mungkin dari Sumbar, nggak mungkin kan. Dia itu pasti udah dari
arah Papua sana. Maka ketika kita ada papeda, ini udah ada hak perlindungannya, yaitu inilah punya karya dari Papua. Dan banyak hal lagi yang ada di Indonesia, seperti dodol Garut, itu berarti asalnya dari Garut. Ada Bika Ambon. Nah, Bika Ambon nanti itu teman-teman, bukan dari Ambon, tapi dari Sumatera Utara. Nah, itulah perlindungan yang diberikan secara geografis. Hak indikasi geografis ini juga bersifat nasional. Contohnya, seperti batik. Batik itu kan memang punya Indonesia ya. Jadi pihak luar atau pihak negara lain itu tidak bisa klaim batik kita. Kecuali ada yang klaim batik sih, ya tau lah ya. Inisialnya Malaysia gitu. Ya, secara perlindungan secara internasional juga sudah dikenal sih, batik itu asalnya dari Indonesia, maka pihak lain tidak bisa klaim tersebut. Apalagi rendang juga sama, diklaim juga. Saya klaim-klaim seperti itu sebenarnya bukan karena klaim pihak ini atau pihak itu ya. Memang budaya kita ini memang banyak yang sama, karena memang orang tua kita dulu itu ada yang pergi ke Malaysia, kemudian bikin ini, bikin itu, karena memang budayanya sama, bahasa juga sama kan, sama-sama bahasa Melayu gitu. Dan itu yang membuat terkadang kita tuh konflik terkait indikasi geografis ini. Ya, mudah-mudahan apapun yang terjadi ya tetap kita ini saudara satu rumpun lah ya, karena Melayu emang cakupannya luas. Di Sumatera, Malaysia, Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Vietnam itu juga termasuk ada kawasan, ada orang-orang bangsa-bangsa Melayu. Mungkin itulah yang membuat budaya kita ini mirip-mirip gitu. Hak desain tata letak sirkuit. Apa itu? Melindungi sebuah ciptaan yang berupa tata letak sirkuit. Sirkuit ini tentu ada di setiap teknologi gadget yang kita miliki. Seperti mungkin iPhone, itu kan tata letak sirkuit itu seperti ini ya, ini gambar ya. Dia agak kecil, dan ini tidak boleh ditiru oleh Android. Ini ada Vivo. Nah, Vivo ini dia sirkuitnya seperti ini nih. Maka tidak boleh ditiru oleh Samsung dan lain sebagainya, seperti itu. Yang terakhir ialah hak rahasia dagang, yaitu perlindungan terhadap resep masakan atau resep-resep yang ada di resto atau di kafe dan lain sebagainya. Dan teman-teman pasti tahu dong kisah film SpongeBob yang memang plankton itu sering mencuri resep daripada Krabby Patty. Nah, itu resep itu harus dilindungi. Kalau teman-teman punya resep yang memang diciptakan sendiri atau karya sendiri, maka segeralah lindungi resep tersebut agar resep tersebut aman dan tidak, kalaupun ada nanti yang meniru resep tersebut, Anda bisa klaim bahwasanya itu adalah milik Anda. Seperti itu. Itu saja teman-teman video yang dapat kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga lebih aware, lebih peduli dengan karya yang Anda ciptakan. Itu baik itu lagu, itu musik, atau logo, atau itu teknologi, atau itu sirkuit, atau itu desain industri yang Anda punya, dan lain sebagainya. Anda harus aware itu, jangan sampai karya Anda yang Anda ciptakan, ilmu Anda, ide Anda diklaim oleh orang lain. Dan Anda ketika orang lain ngeklaim dan Anda tidak punya legalitasnya, maka Anda akan dianggap bukan siapa-siapa dari karya tersebut. Itu saja, salam hebat, salam pejuang legalitas.